Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu kas dan piutang. Di sini ada anggota yang pertama, Fahrul Rozi dengan NIM 2020 12 11 030, lalu ada Dewi Ratnasari dengan NIM 2020 12 11 031, dan yang terakhir Marcella Kusuma dengan NIM 2020 12 11 032. Tujuan pembelajarannya itu adalah setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat yang pertama, tunjukkan bagaimana melaporkan uang tunai dan barang-barang terkait. Yang kedua, mendefinisikan piutang dan menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan pengakuannya. Yang ketiga, menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan penilaian piutang. Yang keempat, menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan dan penilaian wesel tagih. Dan yang terakhir, menjelaskan masalah akuntansi tambahan terkait dengan piutang dan wesel tagih. Bab ini juga mencakup banyak diskusi konseptual yang merupakan bagian integral dari topik yang disajikan di sini. Preview bab 7 seperti yang ditunjukkan oleh cerita pembuka berikut, perusahaan harus melacak saldo kas global untuk merencanakan pengeluaran modal. Dalam bab ini kita membahas kas dan piutang, dua aset yang penting bagi perusahaan non-keuangan seperti Nortel atau CAN, ada Nokia atau FIN, dan perusahaan keuangan seperti Bankia Group dan UBS. Isi dan organisasi bab ini adalah sebagai berikut. Cash and receivable. Yang pertama ada cash, yaitu ada reporting cash sama summary of cash related items. Yang kedua receivable, itu ada recognition of account receivable, ada measurements, lalu ada variable consideration. Yang ketiga ada valuation of account receivable, ada direct write-off method sama allowance method. Lalu yang keempat ada notes receivable, yaitu isinya berupa recognition of notes receivable, dan yang kedua valuation of notes receivable. Yang terakhir ada other issues, yaitu berisi dengan the recognition of receivable dan presentation and analysis. Tujuan pembelajaran 1, tunjukkan bagaimana melaporkan uang tunai dan barang-barang terkait. Ini berkaitan dengan uang tunai. Kas, aset yang paling liquid, adalah alat tukar standar dan dasar untuk mengukur dan menghitung semua pos lainnya. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan uang tunai sebagai aset lancar. Beberapa instrumen yang dapat dinegosiasikan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk mendapatkan bunga. Item ini lebih tepatnya diklasifikasikan sebagai investasi, sementara daripada sebagai uang tunai, termasuk dana pasar uang, sertifikat tabungan pasar uang, lalu ada sertifikat deposito, dan jenis deposito serupa, dan kertas jangka pendek. Sekuritas ini biasanya mengandung batasan atau penalti atas konversinya menjadi uang tunai. Dana pasar uang yang memberikan hak istimewa rekening giro, bagaimanapun biasanya diklasifikasikan sebagai uang tunai. Lalu melaporkan uang tunai, meskipun pelaporan kas relatif mudah, sejumlah masalah memerlukan perhatian khusus. Isu-isu ini berkaitan dengan pelaporan. Yang pertama ada setara kas, yang kedua kas terbatas, yang ketiga cerukan bank. Yang pertama setara uang tunai. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid. Yang keduanya dapat segera dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang diketahui dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. IFRS menunjukkan bahwa hanya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang pada saat akuisisi yang memenuhi syarat di bawah definisi ini. Selain itu, kas dan setara kas harus dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi. Kebanyakan orang menganggap setara kas sebagai uang tunai. Sayangnya tidak selalu demikian. Beberapa perusahaan menemukan cara yang sulit dan telah melakukan pengurangan yang cukup besar pada setara kas. Kerugian mereka terjadi karena mereka membeli catatan tingkat lelang yang turun nilainya. Catatan ini membawa suku bunga yang biasanya diatur ulang setiap minggu dan sering memiliki tanggal jatuh tempo yang panjang, atau selama 30 tahun. ISB telah mempelajari apakah akan menghilangkan klasifikasi setara kas dari presentasi laporan keuangan sama sekali,
Satu ide akan membuat perusahaan hanya melaporkan uang tunai. Jika suatu aset bukan uang tunai dan bersifat jangka pendek, maka aset tersebut harus dilaporkan sebagai investasi sementara. Yang kedua ada uang tunai terbatas. Kas kecil, penggajian, dan dana dividen adalah contoh kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dalam kebanyakan situasi, saldo dana ini tidak material. Oleh karena itu, perusahaan tidak memisahkannya dari kas dalam laporan keuangan. Jika jumlahnya material, perusahaan memisahkan kas yang dibatasi dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Alasannya itu adalah karena bahwa kas tidak ditahan untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek. Mereka sebaiknya ditahan untuk tujuan yang lebih spesifik. Perhatikan bahwa perlakuan ini akan digunakan bahwa jika investasi tertentu dinyatakan memenuhi syarat sebagai setara kas. Untuk menghindari menyesatkan investor tentang jumlah kas yang tersedia, untuk memenuhi kewajiban berulang, perusahaan harus menyatakan secara terpisah simpanan yang dibatasi secara hukum dan dimiliki sebagai saldo kompensasi terhadap pengaturan pinjaman jangka pendek di antara kas dan item setara kas dalam aset lancar. Lalu ada yang terakhir, cerukan bank. Cerukan bank terjadi ketika perusahaan menulis cek lebih dari jumlah di rekening kasnya. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank di bagian kewajiban lancar, menggabungkannya dengan jumlah yang dilaporkan sebagai hutang usaha. Cerukan bank dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dapat dilunasi sesuai permintaan dan merupakan bagian integral dari manajemen kas perusahaan, atau seperti praktik umum dalam menetapkan pengaturan saling hapus dengan rekening lain di bank yang sama. Ringkasan item terkait uang tunai. Kas dan setara kas termasuk alat tukar dan sebagian besar instrumen yang dapat dinegosiasikan. Jika item tersebut tidak dapat dengan cepat dikonversi ke koin atau mata uang, perusahaan secara terpisah mengklasifikasikannya sebagai investasi, piutang, atau biaya dibayar di muka. Perusahaan memisahkan dan mengklasifikasikan kas yang tidak tersedia untuk pembayaran kewajiban yang jatuh tempo saat ini di bagian aset tidak lancar. Ilustrasi 7.2 merangkum klasifikasi pos-pos yang berhubungan dengan kas. Ini ilustrasi ilustrasi 7.2 klasifikasi dari cash, cash equivalent, dan non-cash item. Masalah yang berkembang, apa yang dihitung untuk uang tunai, apa yang harus dimasukkan dalam saldo kas telah menjadi bahan perdebatan. Seperti yang telah kita pelajari, perusahaan melaporkan kas dan setara kas sebagai kas pada laporan posisi keuangan mereka. Untuk saldo yang tidak dilaporkan secara tunai, tetapi harus tersedia dalam waktu yang relatif singkat untuk membayar persediaan, karyawan, atau pengeluaran lainnya, perusahaan memiliki berbagai tempat parkir. Seperti yang ditunjukkan pada grafik yang berdekatan, obligasi korporasi lebih disukai karena cukup aman, sambil memberikan premi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan sekuritas treasury. Sepertinya strategis yang baik selama emiten perusahaan dapat melakukan pembayaran mereka, namun jika ekonomi mengalami penurunan, mirip dengan investasi, dalam catatan tingkat lelang, investasi ini mungkin bukan setara kas yang sebenarnya. Berbagai anggota komunitas akuntansi internasional telah mulai mengekspresikan perspektif mereka tentang akuntansi yang tepat untuk kepemilikan cryptocurrency. Baik Dewan Penetapan Standar Australia dan Jepang telah menyatakan pendapat mereka tentang masalah ini. Mengingat bahwa kerangka akuntansi dan pelaporan saat ini tidak mempertimbangkan cryptocurrency, beberapa mendesak pembuat standar dan regulator untuk memberikan panduan dengan mengembangkan kerangka kerja akuntansi untuk kepemilikan cryptocurrency, termasuk biaya yang terkait dengan upaya penambangan. Next. Tujuan belajar 2 yaitu tentang piutang, mendefinisikan piutang dan menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan pengakuannya. Piutang sering disebut sebagai pinjaman dan piutang adalah klaim terhadap pelanggan dan pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Contoh pinjaman adalah lembaga keuangan seperti HSBC
atau GBR yang memberikan dana kepada Fiat atau ITA. Contoh piutang adalah perusahaan seperti Airbus mencatat piutang ketika menjual pesawat secara kredit ke All Nippon Airways. Untuk tujuan diskusi, kami hanya akan menggunakan istilah piutang yang berarti pinjaman dan piutang. Untuk tujuan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai lancar atau jangka pendek dan atau tidak lancar jangka panjang. Perusahaan mengharapkan untuk menagih piutang lancar dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasi saat ini. Mana yang lebih lama? Mereka mengklasifikasikan semua piutang lain sebagai tidak lancar. Piutang diklasifikasikan lebih lanjut dalam laporan posisi keuangan sebagai piutang usaha atau non-usaha. Pelanggan sering berutang sejumlah perusahaan untuk barang yang dibeli atau jasa yang diberikan. Sebuah perusahaan dapat mengklasifikasikan piutang usaha ini. Biasanya item yang paling signifikan dalam aset lancarnya menjadi piutang dan wesel tagih. Piutang usaha adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Mereka mewakili akun terbuka yang dihasilkan dari perpanjangan kredit jangka pendek. Sebuah perusahaan biasanya mengumpulkan mereka dalam waktu 30-60 hari. Wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Mereka mungkin timbul dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Catatan mungkin jangka pendek atau jangka panjang. Next. Piutang dan usaha timbul dari berbagai transaksi. Contohnya yang pertama utang muka untuk pejabat dan karyawan. Yang kedua utang muka ke anak perusahaan. Yang ketiga utang jaminan yang dibayarkan untuk menutup kemungkinan kerusakan atau kerugian. Yang keempat deposito dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Yang kelima piutang dividen dan bunga. Yang keenam tuntutan terhadap perusahaan asuransi untuk korban yang diderita terdakwa di bawah gugatan, badan pemerintah atau pengembalian pajak, pengangkut umum untuk barang yang rusak atau hilang, untuk kreditur barang yang dikembalikan rusak atau hilang, pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan seperti peti, kontainer, dan lain-lain. Karena sifat khas dari piutang dan usaha, perusahaan umumnya melaporkan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan. Dalam ilustrasi 7.3 akan menunjukkan pelaporan piutang usaha dan non-usaha perusahaan Heineken dan Nokia. Isu dasar dalam akuntansi untuk piutang dan wesel tagih adalah sama, pengakuan dan penilaian. Kami membahas isu-isu dasar untuk piutang dan wesel berikutnya. Next. Ini contohnya untuk piutang perusahaan Heineken dan Nokia. Pengakuan akun piutang seperti yang ditunjukkan umumnya timbul sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Misalnya jika Lululemon menjual pakaian yoga kepada Jennifer secara kredit sebesar $100, kapan Lululemon mengakui pendapatan atau penjualan dan piutang terkait? Seperti ditunjukkan dalam bab 2, prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa Lululemon harus mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Oleh karena itu, dalam situasi Lululemon, pakaian yoga dipindahkan ketika Jennifer menguasai pakaian ini. Ketika perubahan kontrol in terjadi, Lululemon harus mengakui piutang dan pendapatan penjualan. Lululemon membuat entry berikut dengan asumsi bahwa $100 adalah jumlah yang diharapkan untuk diterima dari Jennifer. Jurnalnya akun receivable $100 di debit, sales revenue $100 di kredit. Next. Konsep perubahan pengendalian adalah faktor penentu dalam menentukan kapan kewajiban kinerja dipenuhi dan piutang diakui. Beberapa indikator kunci yang digunakan untuk menentukan bahwa Lululemon telah ditransfer dan bahwa Jennifer telah memperoleh kendali atas pakaian yoga. Yang pertama, Lululemon berhak atas pembayaran dari pelanggan. Jika Jennifer berkewajiban untuk membayar, itu menunjukkan bahwa kontrol telah diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, Lululemon telah memberikan hak legal kepada pelanggan. Jika Jennifer memiliki hak legal atas barang, itu menunjukkan bahwa kontrol telah diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, Lululemon telah mengalihkan kepemilikan fisik barang. Jika Jennifer memiliki kepemilikan fisik,
itu menunjukkan bahwa kontrol telah diberikan kepada pelanggan. Yang keempat, Lululemon tidak lagi memiliki risiko dan manfaat yang signifikan atas kepemilikan barang. Jika Jennifer sekarang memiliki risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan, ini menunjukkan bahwa kendali telah diberikan kepada pelanggan. Yang kelima, Jennifer telah menerima aset tersebut. Kemudian ada pengukuran harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan untuk diterima dari pelanggan sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa. Dalam kasus Lululemon, harga transaksi mudah ditentukan karena Jennifer setuju untuk membayar jumlah yang tetap kepada Lululemon dalam waktu singkat. Namun dalam situasi lain, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal seperti pertimbangan variabel yang dapat mempengaruhi saldo piutang. Next. Pertimbangan variabel. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa tergantung pada kejadian di masa depan. Peristiwa masa depan ini seringkali mencakup item seperti diskon, pengembalian, dan tunjangan, rapat, dan bonus kinerja. Berikut adalah 4 item yang mempengaruhi harga transaksi dan dengan demikian saldo piutang. Yang pertama ada diskon perdagangan. Harga dapat dikenakan diskon perdagangan atau kuantitas. Perusahaan menggunakan diskon dagang untuk menghindari perubahan katalog yang sering terjadi, untuk mengubah harga untuk jumlah yang berbeda yang dibeli, atau untuk menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari pesaing. Diskon perdagangan biasanya dikutip dalam presentase. Misalnya, katakanlah ponsel Anda memiliki harga jual $90 dan pabrikan menjualnya ke Best Buy USA untuk daftar harga dikurangi diskon perdagangan 40%. Pabrikan kemudian mencatat piutang sebesar $54 per telepon. Pabrikan sesuai praktik normal hanya memotong diskon perdagangan dari daftar harga dan menagih bersih pelanggan. Contoh lain yaitu asumsikan Ryobi menjual bor tanpa kabel dengan harga eceran yang disarankan sebesar $99,99 ke pengecer seperti Home Depot seharga $70. Diskon perdagangan sekitar 30%, Home Depot pada gilirannya menjual bor seharga $99,99. Ryobi mencatat piutang dan pendapatan penjualan terkait pada $70, bukan $99,99. Diskon tunai atau diskon penjualan. Perusahaan menawarkan diskon tunai untuk mendorong pembayaran segera. Diskon tunai umumnya disajikan dalam istilah seperti 2/10 N/30, yaitu artinya 2% jika dibayar dalam 10 hari, jumlah kotor jatuh tempo dalam 30 hari, atau 2/10 EOM net 30, artinya 2% jika dibayar setiap saat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan pembayaran penuh jatuh tempo pada tanggal 30 bulan berikutnya. Pelanggan biasanya mengambil diskon penjualan kecuali uang tunai mereka sangat terbatas. Mengapa? Karena pelanggan yang menerima pengurangan 1% dalam harga jual untuk pembayaran dalam 10 hari, total pembayaran jatuh tempo dalam 30 hari secara efektif memperoleh 18,25%. Atau setidaknya menghindari tingkat biaya bunga tersebut. Perusahaan harus mencatat piutang dan pendapatan terkait pada jumlah pertimbangan yang diharapkan akan diterima dari pelanggan. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa Hanley menjual barang seharga €10 kepada Mudroch dengan syarat 2/10 net 30. Dan Hanley mengharapkan diskon yang akan diambil. Akibatnya, Hanley mencatat piutang dan pendapatan penjualan terkait dengan harga bersih €9.800. Pendekatan ini sering disebut sebagai metode bersih karena mencoba menilai piutang pada nilai realisasi kasnya. Jika Mudroch gagal untuk mengambil diskon, maka Hanley mendebit diskon yang tidak diperhitungkan ke piutang dan mengkredit diskon penjualan yang hilang. Diskon penjualan yang dihilangkan ditunjukkan pada bagian penghasilan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Secara teoritis, metode bersih adalah benar karena piutang dinyatakan sebesar nilai realisasi kas dengan asumsi perkiraan benar, dan penjualan bersih mengukur pendapatan yang diakui dari penjualan. Namun banyak perusahaan terus menggunakan apa yang disebut sebagai metode kotor dalam mencatat piutang dan penjualan terkait. Next.
Jika Hanley menggunakan metode kotor, ia mencatat piutang usaha dan pendapatan penjualan terkait sebesar 10 euro, bukan 9.800 euro. Di bawah metode kotor, Hanley mengakui diskon penjualan ketika menerima pembayaran dalam periode diskon. Laporan laba rugi Hanley kemudian menunjukkan diskon penjualan sebagai pengurang dari penjualan untuk mencapai penjualan bersih. Untuk cara penjualannya, account receivable pada sales revenue sebesar 10.000 dan seterusnya. Di entry di bawah metode kotor dan bersih untuk pencatatan diskon atau diskon tunai atau penjualan, kami menyajikan metode kotor karena perusahaan mungkin tidak menggunakan metode bersih karena alasan kepraktisan. Artinya metode bersih memerlukan analisis dan pembukuan tambahan untuk mencatat diskon penjualan yang hilang atas piutang yang telah melewati masa diskon. Jika periode penagihan relatif singkat, baik menggunakan metode bruto atau neto menghasilkan jumlah pendapatan dan piutang yang sama, yaitu sama dengan harga transaksi. Setiap perbedaan yang muncul kemungkinan besar tidak material. Next. Retur dan potongan penjualan. Bentuk lain dari pertimbangan variabel berkaitan dengan retur dan potongan penjualan. Misalnya, Max Glass menjual kacamata badai ke Oliver. Sebagai bagian dari perjanjian penjualan, Max menyertakan ketentuan bahwa jika Oliver tidak puas dengan produk tersebut, Max akan memberikan potongan harga pada harga penjualan atau setuju untuk mengambil kembali produk tersebut. Akibatnya, Max harus mencatat piutang usaha dan pendapatan terkait pada jumlah pertimbangan yang diharapkan akan diterima. Jumlah yang akan dicatat akan mencakup perkiraan retur penjualan. Contoh pada tanggal 16 Januari 2022, Max memberikan tunjangan sebesar $300 kepada Oliver karena beberapa kacamata badai rusak. Jurnalnya yaitu return liability pada account receivable sebesar $300. Next. Sebagai hasil dari transaksi ini, Max melaporkan pendapatan penjualan bersih pada laporan laba rugi sebesar $4.600, yang merupakan jumlah yang diharapkan Max akan diterima dari Oliver dari penjualan kacamata. Selain itu, Max melaporkan pada laporan posisi keuangannya total saldo piutang sebesar 4.700, yaitu dari 5.000 dikurangi 300, dan estimasi kewajiban pengembalian sebesar 100 dari 400 dikurangi 300. Sementara saldo dalam akun piutang usaha dan kewajiban pengembalian tidak terjaring satu sama lain dalam laporan posisi keuangan. Jumlah bersihnya sebesar 4.600 mewakili jumlah uang tunai yang diharapkan Max akan diterima dari penjualan ini. Penggunaan akun kewajiban pengembalian sangat membantu manajemen karena membantu mengidentifikasi potensi masalah yang terkait dengan barang dagangan lebih rendah, ketidakefisienan dalam mengisi pesanan, dan kesalahan pengiriman atau pengiriman. Jurnalnya account receivable 5.000 di debit, pada sales revenue 4.600 di kredit, dan return liability 400 di kredit. Next. Nilai waktu dari uang. Masalah pertimbangan variabel lainnya berkaitan dengan nilai waktu uang. Idealnya, perusahaan harus mengukur piutang dalam hal nilai sekarang, yaitu nilai diskon dari kas yang akan diterima di masa depan. Ketika penerimaan kas yang diharapkan memerlukan masa tunggu, jumlah nominal piutang tidak sebanding dengan jumlah yang akhirnya diterima perusahaan. Sebagai ilustrasi, Carrefour melakukan penjualan secara kredit sebesar 1.000 dengan pembayaran jatuh tempo dalam 4 bulan. Tingkat bunga tahunan yang berlaku sebesar 12% dan pembayaran dilakukan pada akhir 4 bulan. Nilai sekarang dari piutang itu bukan 1.000, tetapi 961,54 dari 1.000 dikali 0,96154. Dengan kata lain, 1.000 yang diterima Carrefour 4 bulan dari sekarang tidak sama dengan 1.000 yang diterima hari ini. Secara teoritis, setiap pendapatan setelah periode penjualan adalah pendapatan bunga. Dalam praktiknya, perusahaan mengabaikan pendapatan bunga yang terkait dengan piutang karena jumlah diskon biasanya tidak material dalam kaitannya dengan laba bersih untuk periode tersebut. Profesi secara khusus mengecualikan dari pertimbangan nilai sekarang.
Piutang yang timbul dari transaksi dengan pelanggan dalam kegiatan usaha normal yang jatuh tempo dalam persyaratan perdagangan biasanya tidak melebihi dari 1 tahun. Namun ketika piutang berumur lebih panjang, dan karena itu komponen pembiayaan signifikan, jumlah yang semula dicatat harus disesuaikan dengan nilai waktu uang. Next. Selanjutnya akan jelaskan Faru. Tujuan pembelajaran 3. Jelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan penilaian piutang usaha. Seperti yang dicatat dengan tepat oleh seorang akuntan terhormat, gagasan manajer kredit tentang surga mungkin akan menjadi tempat di mana setiap orang atau akhirnya membayar utangnya. Sayangnya situasi ini sering tidak terjadi. Misalnya, pelanggan mungkin tidak dapat membayar karena penurunan pendapatan penjualannya karena penurunan ekonomi. Demikian pula, individu dapat diberhentikan dari pekerjaan mereka atau dihadapkan dengan tagihan rumah sakit yang tidak terduga. Perusahaan mencatat kerugian kredit sebagai debit ke beban piutang tak tertagih atau beban piutang tak tertagih. Kerugian seperti itu adalah risiko normal dan perlu dalam melakukan bisnis secara kredit. Dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih itu yang pertama ada metode penghapusan langsung dan yang kedua metode penyisihan. Untuk metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih yaitu pendukung metode penghapusan langsung atau yang sering digunakan untuk tujuan pajak berpendapat bahwa metode ini mencatat fakta bukan perkiraan. Diasumsikan bahwa piutang yang baik dihasilkan dari setiap penjualan dan bahwa peristiwa kemudian mengungkapkan akun tertentu tidak tertagih dan tidak berharga. Dari sudut pandang praktis, metode ini sederhana dan nyaman untuk ditetapkan, tetapi metode penghapusan langsung secara teoritis kurang memadai. Biasanya gagal untuk mencatat beban pada saat terjadinya dan tidak mengakibatkan piutang dinyatakan sebesar nilai realisasi kas pada laporan posisi keuangan. Akibatnya, penggunaan metode penghapusan langsung dianggap tidak tepat, kecuali jika jumlah tertagih tidak material. Lalu ada metode penyisihan piutang tak tertagih. Metode penyisihan piutang tak tertagih melibatkan estimasi piutang tak tertagih pada akhir setiap periode. Hal ini memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang pada laporan posisi keuangan nilai realisasi kas mereka. Nilai realisasi kas adalah jumlah bersih yang diharapkan akan diterima perusahaan secara tunai. Pada setiap tanggal laporan keuangan, perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih dan nilai realisasi kas menggunakan informasi tentang peristiwa masa lalu dan saat ini, serta perkiraan kolektibilitas masa depan. Akibatnya, laporan posisi keuangan mencerminkan dampak penurunan atau peningkatan kredit yang telah terjadi selama periode tersebut. Banyak perusahaan menetapkan kebijakan kredit mereka untuk menyediakan presentasi tertentu dari piutang tak tertagih. Atau faktanya banyak yang merasa bahwa kegagalan untuk mencapai presentasi itu berarti mereka kehilangan penjualan karena kebijakan kredit yang terlalu ketat. Dengan demikian, ISB memerlukan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan ketika piutang tak tertagih jumlahnya material. Metode ini memiliki 3 fitur penting, yaitu pertama, ada perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih dan membandingkan yang baru estimasi saldo saat ini dalam akun penyisihan. Yang kedua, perusahaan mendebit perkiraan kenaikan piutang tak tertagih ke beban piutang tak tertagih dan mengkreditkannya ke penyisihan piutang tak tertagih atau akun kontra aset melalui jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ketika perusahaan menghapus akun tertentu, mereka mendebit piutang tak tertagih ke penyisihan piutang diragukan dan mengkreditkannya ke piutang usaha. Beban piutang tak tertagih tidak bertambah pada saat terjadi penghapus bukuan. Berdasarkan metode penyisihan, perusahaan mendebit setiap penghapusan piutang tak tertagih ke akun penyisihan daripada ke beban piutang tak tertagih. Debit ke beban piutang tak tertagih akan salah karena perusahaan telah mengakui beban ketika membuat jurnal penyesuaian untuk taksiran piutang tak tertagih. Sebaliknya, ayat jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tak tertagih mengurangi piutang usaha dan penyisihan piutang diragukan. Lalu pemulihan akun yang tidak dapat ditagih.
Kadang-kadang perusahaan menagih dari pelanggan setelah menghapus akun sebagai tidak tertagih. Perusahaan membuat 2 entry untuk mencatat pemulihan piutang tak tertagih. Yang pertama itu membalikkan entry yang dibuat untuk menghapus akun. Ini memulihkan akun pelanggan. Lalu yang kedua, ini mencatat tentang koleksi dengan cara biasa. Lalu ada konsep yang mendasari. Tujuan utama untuk tujuan laporan keuangan itu adalah untuk melaporkan piutang dalam laporan posisi keuangan pada nilai realisasi kas. Penyisihan piutang ragu-ragu sebagai presentasi dari piutang akan bervariasi, tergantung pada industri dan iklim ekonomi. Menaksir tunjangan untuk menyederhanakan penjelasan sebelumnya. Kita asumsikan kita mengetahui jumlah tak tertagih yang diharapkan. Dalam kehidupan nyata, perusahaan harus memperkirakan jumlah tersebut ketika mereka menggunakan metode penyisihan, seperti yang ditunjukkan. Perkiraan piutang tak tertagih diestimasi berdasarkan informasi tentang peristiwa masa lalu atau pengalaman kerugian, disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkiraan yang wajar atas faktor-faktor yang akan mempengaruhi piutang tak tertagih. Sementara banyak pertimbangan yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan estimasi terbaik dari piutang tak tertagih yang diharapkan. Misalnya, perusahaan dapat memperkirakan presentasi piutangnya yang belum tertagih tanpa mengidentifikasi akun tertentu. Prosedur ini memberikan estimasi yang cukup akurat tentang nilai realisasi piutang. Oleh karena itu, ini disebut sebagai pendekatan presentasi piutang. Perusahaan dapat menerapkan metode ini menggunakan satu tarif komposit yang mencerminkan estimasi piutang tak tertagih. Atau perusahaan dapat mengatur jadwal umur piutang yang menerapkan presentasi yang berbeda berdasarkan pengalaman masa lalu untuk berbagi kategori umur. Jadwal penuaan juga mengidentifikasi akun mana yang memerlukan perhatian khusus dengan menunjukkan sejauh mana akun tertentu jatuh tempo. Perusahaan tidak menyiapkan jadwal penuaan hanya untuk menentukan beban piutang tak tertagih. Mereka sering mempersiapkannya sebagai alat kontrol untuk menentukan komposisi piutang dan untuk mengidentifikasi piutang tunggakan. Dalam contoh Wilson, analisis umur digunakan untuk mengklasifikasikan piutang menurut faktor risiko atau tanggal jatuh tempo yang terkait dengan kolektibilitas piutang. Pendekatan lain juga dapat diterima selama teknik estimasi diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan tujuan mengestimasi secara tepat perkiraan piutang tak tertagih. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan rasio kerugian historis untuk pelanggan dengan peningkatan kredit yang berbeda sebagai dasar untuk memperkirakan piutang tak tertagih. Atau sebuah perusahaan dapat menggunakan model arus kas diskonto tertimbang probabilitas seperti yang diilustrasikan dalam bab 6. Untuk memperkirakan kerugian kredit yang diharapkan, pendekatan arus kas yang didiskontakan umumnya tepat ketika menganalisis pinjaman atau piutang individu. Terlepasnya dari pendekatan estimasi yang digunakan, menentukan beban yang terkait dengan piutang atau tertagih memerlukan pertimbangan yang tinggi, atau lihat konsep yang mendasari. Kekhawatiran baru-baru ini ada bahwa beberapa bank menggunakan penilaian ini untuk mengelola pendapatan dengan melebih-lebihkan jumlah pinjaman yang tidak tertagih pada tahun pendapatan yang baik. Bank dapat menabung untuk hari hujan di periode mendatang. Dalam periode yang kurang menguntungkan, bank dapat mengurangi penyisihan yang terlalu konservatif untuk akun kehilangan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan. Next. Tujuan pembelajaran 4 yaitu tentang notes receivable yang menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan dan penilaian wesel tagih. Next. Wesel tagih didukung oleh surat promes formal, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel semacam itu adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan yang ditandatangani oleh pembuatnya untuk kepentingan penerima pembayaran yang ditunjuk yang dapat secara sah dan siap menjual atau dengan cara lain mengalihkan wesel tersebut kepada orang lain. Meskipun semua wesel mengandung unsur bunga,
Karena nilai waktu dari uang, perusahaan mengklasifikasikannya sebagai berbunga atau tidak berbunga. Wesel berbunga memiliki tingkat bunga tertentu. Wesel tanpa bunga atau non-interest bearing termasuk bunga sebagai bagian dari jumlah nominalnya. Wesel tagih dianggap cukup liquid, bahkan jika berjangka panjang, karena perusahaan dapat dengan mudah mengubahnya menjadi uang tunai, walaupun mereka mungkin membayar biaya untuk melakukannya. Perusahaan sering menerima wesel tagih dari pelanggan yang perlu memperpanjang jangka waktu pembayaran piutang. Untuk mereka membutuhkan catatan dari pelanggan baru atau berisiko tinggi. Selain itu, perusahaan sering menggunakan wesel dalam pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan dalam penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Di beberapa industri, misalnya industri kapal pesiar dan olahraga, uang kertas mendukung semua penjualan kredit. Namun, sebagian besar wesel berasal dari transaksi peminjaman. Masalah dasar dalam akuntansi untuk wesel tagih sama dengan untuk piutang, yaitu pengakuan, penilaian, dan penghentian pengakuan. Next. Pengakuan wesel tagih. Perusahaan mencatat dan melaporkan wesel tagih jangka panjang pada nilai sekarang dari kas yang mereka harapkan dapat ditagih. Ketika bunga yang tercantum pada wesel berbunga sama dengan tingkat bunga efektif, wesel tersebut dicatat sebesar nilai nominalnya. Ketika kurs yang dinyatakan berbeda dari kurs pasar, uang tunai yang dipertukarkan atau nilai yang sekarang berbeda dari nilai nominal wesel. Perusahaan kemudian mencatat perbedaan ini baik di diskonto atau premium dan mengamortisasinya selama umur wesel untuk mendekati tingkat bunga efektif. Ini menggambarkan salah satu dari banyak situasi di mana konsep nilai waktu uang diterapkan pada pengukuran akuntansi. Kemudian ada catatan yang diterbitkan pada nilai nominal. Untuk mengilustrasikan pendiskontoan wesel yang diterbitkan pada nilai nominal, asumsikan bahwa Biglow meminjamkan kepada Skandinavian sebesar 10.000 dengan imbalan 10.000. Wesel 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Tingkat bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa juga 10%. Kami menunjukkan diagram waktu yang menggambarkan kedua arus kas pada ilustrasi 7.7 sebagai berikut. Next. Biglow menghitung nilai sekarang atau harga tukar uang kertas seperti yang ditunjukkan pada gambar ilustrasi 7.8. Face value of the note sebesar 10.000, present value of the principal 10.000 dikali 0,75132, hasilnya 7.513, present value of the interest 1.000 dikali 2,48685 sebesar 2,487. Hasilnya 10.000 dikurangi 10.000 sama dengan 0. Dalam hal ini, nilai sekarang dari wesel sama dengan nilai nominalnya, karena pasar dan tingkat bunga yang ditetapkan adalah sama. Biglow mencatat penerimaan wesel, jurnalnya notes receivable 10.000 dan cash di kredit 10.000. Biglow mengakui pendapatan bunga setiap tahun, jurnalnya cash pada interest revenue sebesar 1.000. Next. Catatan tidak diterbitkan pada nilai nominal. Catatan tanpa bunga. Jika sebuah perusahaan menerima wesel tanpa bunga, nilai sekarang adalah uang tunai yang dibayarkan kepada penerbit. Karena perusahaan mengetahui jumlah masa depan dan nilai sekarang dari wesel tersebut, maka perusahaan dapat menghitung tingkat bunga. Tingkat ini sering disebut sebagai tingkat bunga implisit. Perusahaan mencatat selisih antara jumlah masa depan dan nilai sekarang, atau uang muka yang dibayarkan sebagai diskon dan mengamortisasinya ke pendapatan bunga selama umur wesel. Untuk ilustrasinya, Jeremiah menerima wesel tanpa bunga selama 3 tahun senilai 10.000 yang nilai sekarangnya adalah 7.721,80. Tingkat implisit yang menyamakan total kas yang akan diterima yaitu 10.000 pada satu jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan 7.721,80 adalah 9%.
atau nilai sekarang dari 1 untuk 3 periode pada 9% adalah 0,77218. Untuk diagramnya, diagram waktunya sebagai berikut. Next. Yeremia mencatat wesel tagih untuk nilai sekarang jurnalnya not receivable pada cash sebesar 7.721,80. Perusahaan mengamortisasi diskon dan mengakui pendapatan bunga setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Untuk ilustrasinya sebagai berikut. Next. Yeremia mencatat pendapatan bunga pada akhir tahun pertama dengan menggunakan metode bunga efektif. Jurnalnya not receivable pada interest revenue sebesar 694,96 dari 7.721,80 dikali 9%. Di akhir tahun, Yeremia meningkatkan piutang wesel dan pendapatan bunga. Pada satu jatuh tempo, Yeremia menerima nilai nominal uang tersebut. Kemudian ada catatan berbunga. Seringkali tarif yang dinyatakan dan tarif efektif berbeda. Wesel tanpa bunga adalah salah satu contohnya. Untuk mengilustrasikan situasi yang lebih umum, asumsikan bahwa Morgan Group memberikan pinjamannya kepada Mary dan sebagai gantinya menerima wesel 3 tahun sebesar 10.000 dengan bunga 10% per tahun. Tingkat bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa adalah 12%. Untuk diagram waktunya sebagai berikut. Next. Morgan menghitung nilai sekarang dari 2 arus kas sebagai berikut. Face value of the note 10.000, present value of the principal 10.000 dikali 0,71178 sebesar 7.118. Present value of the interest 1.000 dikali 2,40183 sama dengan 2.402. Jumlahnya 10.000 dikurangi 9.520 sebesar 480. Dalam hal ini karena tingkat bunga efektif yaitu 12% melebihi tingkat yang ditetapkan 10%. Nilai sekarang dari wesel tersebut kurang dari nilai nominal. Artinya Morgan menukar uang itu dengan harga diskon. Morgan mencatat nilainya sebagai not receivable pada cash sebesar 9.520. Morgan kemudian mengamortisasi diskon dan mengakui pendapatan bunga setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Ilustrasinya sebagai berikut. Next. Pada tanggal penerbitan, uang kertas tersebut memiliki nilai sekarang sebesar 9.520. Pendapatan bunga tambahan yang terbesar selama 3 tahun umur wesel, hasilnya 480 dari 10.000 dikurangi 9.520. Pada akhir tahun 1, Morgan menerima uang tunai 1.000, namun pendapatan bunganya adalah 1.142 dari 9.520 dikali 0,12. Perbedaan antara 1.000 dan 1.142 adalah diskon amortisasi. Morgan mencatat penerimaan bunga tahunan dan amortisasi diskon untuk tahun pertama, jurnalnya cash 1.000 di debit, not receivable 142 debit, pada interest revenue 1.142 di kredit. Nilai tercatat wesel sekarang adalah 9.662 dari 9.520 tambah 142. Morgan mengulangi proses ini hingga akhir tahun ketiga. Ketika nilai sekarang melebihi nilai nominal, wesel tersebut ditukar dengan premi. Perusahaan mencatat premi wesel tagih sebagai debit dan mengamortisasinya dengan menggunakan metode bunga efektif selama umur wesel tersebut sebagai pengurangan tahunan dalam jumlah pendapatan bunga yang diakui. Next. Catatan yang diterima untuk properti, barang, atau jasa. Ketika wesel diterima dalam pertukaran untuk properti, barang, atau jasa dalam transaksi tawar-menawar yang dilakukan secara wajar. Tingkat bunga yang dinyatakan dianggap adil kecuali salah satu berikut terjadi. Yang pertama, tidak ada tingkat bunga yang disebutkan. Yang kedua, tingkat bunga yang disebutkan tidak masuk akal. Yang ketiga, nilai nominal wesel berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar saat ini dari instrumen utang. Dalam keadaan ini, perusahaan mengukur nilai kini wesel dengan nilai wajar properti, barang, atau jasa atau dengan jumlah yang mendekati nilai wajar wesel. Untuk ilustrasi, Oasis menjual lot sudut ke Rusty
sebagai situs restoran. Oasis menerima sebagai gantinya Wesel 5 tahun yang memiliki nilai jatuh tempo 35,247 dan tanpa tingkat bunga yang ditentukan. Tanah itu awalnya berharga 400.000 untuk Oasis. Pada tanggal penjualan, tanah tersebut memiliki nilai wajar 20.000. Meningkat kriteria di atas, Oasis menggunakan nilai wajar tanah sebesar 20.000 dengan nilai sekarang dari Wesel tersebut. Oleh karena itu, Oasis mencatat penjualan sebagai not receivable 20.000 debit pada land, 14.000 di kredit, gain on disposal of land 6.000 di kredit. Oasis mengamortisasi diskonto ke pendapatan bunga selama 5 tahun nomor Wesel menggunakan metode bunga efektif. Next. Penilaian Wesel tagih. Seperti piutang usaha, perusahaan mencatat dan melaporkan Wesel tagih jangka pendek pada nilai realisasi kasnya, yaitu pada jumlah nominalnya dikurangi semua penyisihan yang diperlukan. Akun penyisihan piutang Wesel utama adalah penyisihan piutang diragukan. Perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam menilai Wesel tagih jangka pendek dan dalam mencatat beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait persis paralel dengan piutang usaha. Perusahaan memperkirakan jumlah piutang tak tertagih dengan analisis piutang. Seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu piutang dengan komponen pembiayaan yang signifikan, melibatkan masalah estimasi tambahan. Akibatnya, IASB telah menetapkan pedoman untuk pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan nilai instrumen keuangan. Selanjutnya adalah pilihan suku bunga. Dalam transaksi Wesel, faktor lain yang terlibat dalam pertukaran seperti nilai wajar properti, barang atau jasa menentukan tingkat bunga efektif atau real. Namun jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar tersebut karena Wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap pakai, menentukan nilai kini dari Wesel tersebut lebih sulit. Untuk memperkirakan nilai sekarang dari Wesel dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari tingkat bunga yang dinyatakan. Proses pendekatan suku bunga ini disebut imputasi. Tingkat bunga yang dihasilkan disebut tingkat bunga yang diperhitungkan. Tarif yang berlaku untuk instrumen serupa dari penerbit dengan peningkat kredit yang sama mempengaruhi pilihan suku bunga. Perjanjian yang membatasi agunan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama yang ada juga mempengaruhi pilihan. Perusahaan menentukan tingkat bunga yang diperhitungkan saat menerima Wesel. Ini mengabaikan perubahan selanjutnya dalam suku bunga yang diberlakukan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faruk. Tujuan pembelajaran 5. Masalah lain terkait piutang, yaitu sini kita akan menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan dan penilaian Wesel tagih. Next. Masalah tambahan yang terkait dengan piutang adalah 1. Penghentian pengakuan piutang, yang kedua adalah presentasi dan analisis. Satu situasi jadi ketika piutang tidak lagi memiliki nilai apapun, yaitu hak kontraktual atas arus kas piutang tidak ada lagi. Misalnya, jika Unilever memiliki piutang dari pelanggan yang menyatakan pilot nilai piutang ini telah kadaluarsa. Demikian pula, ketika Unilever menagih piutang pada saat jatuh tempo, Unilever menghapus piutang ini dari pembukaannya. Di dalam kedua kasus tersebut, Unilever tidak lagi memiliki hak kontraktual atas piutang ini. Akibatnya, piutang tersebut dihentikan pengakuannya. Sisi kedua, seringkali jadi jika Unilever mengalihkan misalnya menjual piutang ke perusahaan lain, dengan demikian mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan ke perusahaan lain. Ini sebagai contoh, jika Garcia Company menjual piutang ke Holt Inc. dan mengalihkan semua risiko dan manfaat kepemilikan kepada Holt, piutang tersebut dihentikan pengakuannya. Meskipun pendorongan ini jelas, terkadang sulit untuk menilai apakah sebagian atau semua risiko dan manfaat kepemilikan dialihkan. Diskusi berikut menyoroti isu-isu kunci terkait dengan pengalihan piutang. Next. Transfer piutang. Ada berbagai alasan pengalihan piutang kepada pihak lain. Misalnya, untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang, perusahaan dapat mentransfer piutang ke perusahaan lain untuk mendapatkan uang tunai. Selain itu, untuk alasan kompetitif, menyediakan pembiayaan penjualan untuk pelangganan hampir wajib untuk di banyak industri. Dalam penjualan barang tahan lama seperti mobil, truk, industri dan pertanian,
komputer dan peralatan. Sebagian besar penjualan dilakukan berdasarkan kontrak angsuran. Banyak perusahaan besar di Indonesia ini telah menciptakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, yang mengkhususkan diri dalam pembayaran piutang. Terakhir, penagihan dan penagihan piutang seringkali memakan waktu dan biaya. Perusahaan kartu kredit seperti Mastercard, Visa, American Express, dan lain-lainnya mengambil alih proses penagihan dan memberikan uang tunai langsung kepada pedagang. Sebaliknya, beberapa pembeli piutang membelinya untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak pemilikan yang memberikan kepada pembeli aset versus hak yang lebih rendah yang memberikan kepada kreditur terjamin. Selain itu, bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya mungkin perlu membeli piutang karena alasan peminjaman yang sah. Artinya, mereka tidak dapat membuat pinjaman tambahan, tetapi mereka dapat membeli piutang dan membawakan biaya untuk layanan ini. Pengalihan piutang kepada pihak ketiga untuk mendapatkan uang tunai terjadi dalam salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama adalah penjualan piutang, yang kedua adalah pinjaman yang dijamin. Next. Penjualan piutang. Apa sih itu? Penjualan piutang telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Jenis yang umum adalah penjualan ke faktor. Faktornya adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dengan biaya tertentu dan kemudian mengumpulkan kiriman uang langsung dari pelanggan. Piutang anjak piutang secara tradisional dikaitkan dengan industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furnitur, dan perabotan rumah. Ini adalah contoh dari 7.14 tentang menunjukkan tipikal pengaturan pemfaktoran. Yang kedua ada dijual tanpa garansi. Saat membeli piutang, pembeli umumnya menanggung risiko kolektibilitas dan menanggung risiko kerugian kredit. Penjualan jenis ini sering disebut sebagai penjualan tanpa jaminan atau without recourse terhadap kerugian kredit. Pengalihan piutang dalam hal ini adalah penjualan piutang secara langsung baik dalam bentuk transfer of title maupun substansi. Seperti halnya penjualan aset, penjualan mendebit kas untuk menghasil penjualan dan mengkredit piutang usaha sebesar nominal piutang. Penjualan mengakui selisihnya dikurangi dengan penyisihan untuk kemungkinan penyesuaian atau diskon pengembalian, tunjangan, dan lain-lain. Sebagai rugi penjualan piutang, penjual menggunakan akun due from factor atau dilaporkan sebagai piutang untuk memperhitungkan hasil yang ditahan oleh faktor. Next. Sebagai ilustrasi, Crash Textiles memfaktoran 500.000 euro piutang usaha dengan komersial factors tanpa jaminan atau tanpa jaminan. Crash Textile mentransfer catatan piutang ke komersial faktor yang akan menerima penagihan. Faktor komersial menilai biaya keuntungan sebesar 3% dari jumlah akun piutang dan mempertahankan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang atau untuk kemungkinan penyesuaian. Ini adalah contoh dari perbandingan antara Crash Textile dengan komersial factors. Sebagai pengakuan atas penjualan piutang, Crash Textile mencatat kerugian sebesar 15.000 euro. Pendapatan bersih faktor tersebut akan menjadi selisih antara pendapatan bunga atau pembiayaan sebesar 15.000 euro dan jumlah piutang tak tertagih. Next. Dijual dengan garansi. Untuk mengilustrasikan penjualan dengan jaminan atau with resource, di mana pembeli piutang memiliki perlindungan terhadap kerugian kredit, asumsikan bahwa Crash Textiles memberikan jaminan kepada komersial faktor untuk mengkompensasikan komersial faktor atas kerugian kredit atas piutang yang dialihkan. Dalam situasi ini, pertanyaannya adalah apakah risiko dan manfaat kepemilikan dialihkan ke komersial faktor atau tetap pada Crash Textile? Dengan kata lain, apakah itu harus dicatat sebagai penjualan atau pinjaman? Dalam hal ini, dengan adanya jaminan untuk semua one prestasi, tampaknya risiko dan manfaat dari piutang ini masih tetap ada pada Crash Textile. Akibatnya, transfer tersebut dianggap sebagai pinjaman, terkadang disebut sebagai penjualan yang gagal. Crash Textiles terus mengakui piutang pada pembukaannya dan transaksi tersebut diperlukan sebagai pinjaman. Dengan asumsi informasi yang sama, seperti pada ilustrasi 7.15, entry jurnal untuk tekstil puncak dan faktor komersial ditunjukkan pada ilustrasi 7.16. Dalam hal ini, Crash Textile mencatat kewajiban kepada komersial faktor mencatat piutang usaha dari Crash Textile. Akuntansi untuk penjualan yang gagal serupa dengan akuntansi untuk pinjaman yang dijamin. Saat piutang yang ditransfer dikumpulkan, akun kewajiban resource dan pada pembukuan Crash Textile berkurang. Demikian pula pada pembukaan faktor komersial. Piutang dari Crash Textile juga berkurang. Next.
Ringkasan transfer. IASB menggunakan istilah penghentian pengakuan ketika mengacu pada akuntansi untuk transfer piutang. Menurut IASB, menentukan apakah piutang yang dialihkan dapat dihentikan pengakuannya dan dicatat sebagai penjualan didasarkan pada evaluasi apakah penjual telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan. Seperti yang menunjukkan jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan piutang dialihkan, maka piutang tersebut dihentikan pengakuannya. Namun, jika seluruh substansial, seluruh risiko dan manfaat tidak dialihkan, maka perusahaan memperlakukan pengalihan tersebut sebagai pinjaman yang dijamin. Jika di akuntansi penjualan sesuai, perusahaan harus tetap mempertimbangkan aset yang diperoleh dan kewajiban yang timbul dalam transaksi, misalnya jaminan. Next. Next. Presentasi dan analisis. Aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang adalah pisahkan dan laporkan jumlah utang tercatat dari berbagai kategori piutang. Yang kedua, menunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dalam laporan keuangan. Yang ketiga, saling hapus secara tepat akun penilaian untuk piutang yang mengalami penurunan nilai, termasuk pembahasan mengenai penurunan nilai yang ditentukan secara individual atau kolektif. Yang keempat, mengungkapkan nilai wajar piutang dengan cara untuk yang memungkinkan perbandingan dengan jumlah total piutang. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit yang melekat pada piutang dengan memberikan informasi tentang A. Piutang yang belum jatuh tempo dan tidak memiliki penurunan nilai. B. Jumlah tercatat piutang yang seharusnya telah lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, tetapi persyaratannya telah dinegosiasi ulang. C. Untuk piutang yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, berikan analisis umur piutang yang telah jatuh tempo pada akhir periode pelaporan. Yang keenam, mengungkapkan piutang yang dijadikan jaminan. Yang ketujuh, mengungkapkan semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Next. Perputaran piutang. Analis sering menghitung rasio keuangan untuk mengevaluasi likuiditas piutang perusahaan. Untuk menilai likuiditas piutang, mereka menggunakan perputaran piutang. Rasio ini mengukur berapa kali rata-rata sebuah perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. Rasio dihitung dengan membagi bersih penjualan dengan rata-rata bersih piutang yang beredar selama setahun tersebut. Secara teoritis, pembilang seharusnya hanya memasukkan penjualan kredit bersih, tetapi informasi ini seringkali tidak tersedia. Informasi ini menunjukkan seberapa sukses perusahaan dalam menagih piutangnya. Jika memungkinkan, jadwal penuaan juga harus disiapkan untuk membantu menentukan berapa lama piutang telah beredar. Perputaran piutang yang memuaskan mungkin terjadi karena piutang tertentu dikumpulkan dengan cepat meskipun yang lain telah beredar untuk jangka waktu yang relatif lama. Jadwal penuaan akan mengungkapkan pola seperti itu. Konsep yang mendasari yaitu adalah menyediakan informasi yang akan membantu pengguna menilai likuiditas perusahaan saat ini dan arus kas prospektif adalah tujuan utama akuntansi. Next. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung akun receivable turnover, yaitu net sales dibagi average trade receivables. Nah, seringkali perputaran piutang diubah menjadi hari untuk menagih piutang atau hari beredar, periode penagihan rata-rata. Dalam hal ini, 14,9 dibagi menjadi 365 hari, sehingga menjadi 24,5 hari. Perusahaan sering menggunakan rata-rata periode penagihan untuk menilai efektivitas kebijakan kredit dan penagihan mereka. Aturan umumnya adalah bahwa periode penagihan rata-rata tidak boleh melebihi jangka waktu kredit. Artinya, jika nasabah diberikan jangka waktu 60 hari untuk pembayaran, maka rata-rata jangka waktu penagihan tidak boleh terlalu banyak melebihi dari 60 hari. Next. Tujuan belajar 6, yaitu kontrol uang tunai. Di sini kita akan menjelaskan tentang teknik umum yang digunakan untuk mengendalikan kas. Next.
Uang tunai adalah aset yang paling rentan terhadap pengalihan dan penggunaan yang tidak tepat. Manajemen menghadapi dua masalah dalam akuntansi untuk transaksi tunai, yaitu yang pertama untuk menetapkan kontrol yang tepat untuk mencegah transaksi yang tidak sah oleh pejabat atau karyawan. Kedua, untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola kas dan transaksi tunai dengan benar. Namun, bahkan dengan perangkat kontrol yang canggih, kesalahan dapat dan memang terjadi. Misalnya, Wall Street Journal memuat cerita berjudul kesalahan 7,8 juta dolar memiliki akhir yang bahagia untuk bank yang mengerikan. Dari kisah tersebut menggambarkan bagaimana Manufacturers Hanover Trust Corporation dari US secara keliru membayar lebih dari 7,8 juta dolar dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang sahamnya. Untuk mengamankan kas dan memastikan keakuratan catatan akuntansi untuk kas, perusahaan memerlukan pengendalian internal yang efektif atas kas. Misalnya di Amerika, ketentuan Sarbanes-Oxley Act menyerukan peningkatan upaya untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih baik. Dalam lampiran ini, kami membahas beberapa masalah pengendalian dasar yang berkaitan dengan kas. Next. Menggunakan rekening bank. Untuk mendapatkan tujuan pengendalian yang diinginkan, perusahaan memvariasikan jumlah dan lokasi bank dan jenis rekening bank. Untuk perusahaan besar yang beroperasi di banyak lokasi rekening bank bisa menjadi penting. Nah, umumnya untuk mengurangi ukuran pelampung koleksi perusahaan, ini adalah perbedaan antara jumlah deposito catatan perusahaan dan jumlah uang tunai yang ditemukan. Menurut bank, perusahaan besar dan multilokasi sering menggunakan akun kontak kecil untuk menghubungkan di kota-kota dengan tagihan pelanggan yang berat. Rekening giro umum adalah rekening bank utama untuk sebagian besar perusahaan dan seringkali satu-satunya rekening bank dalam usaha kecil. Sebuah perusahaan menyetor uang tunai ke dalam dan mengeluarkan uang tunai dari akun ini. Sebuah perusahaan siklus transaksi melalui itu. Misalnya, sebuah perusahaan menyetor dan mengeluarkan semua rekening bank lain melalui rekening giro umum. Perusahaan menggunakan rekening bank Impress untuk membuat sejumlah uang tunai bisa tersedia untuk tujuan terbatas. Rekening tersebut bertindak sebagai rekening clearing untuk cek dalam jumlah besar atau untuk jenis tertentu. Next. Sistem kas kecil Impress. Hampir semua perusahaan merasa perlu membayar sejumlah kecil biaya lain-lain seperti ongkos taksi, perlengkapan kantor kecil, dan makan siang karyawan. Pengeluaran dengan cek untuk barang-barang seperti itu seringkali tidak praktis, namun beberapa kontrol atas beberapa barang tersebut sebuah metode sederhana untuk mendapatkan kontrol yang wajar sambil mengikuti aturan pengeluaran dengan cek adalah sistem yang Impress untuk pengeluaran kas kecil. Ini adalah cara kerjanya. Yang pertama adalah perusahaan menunjuk penjaga kas kecil dan memberi penjaga sejumlah kecil mata uang untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, penjaga kas kecil atau petty cash memperoleh tanda terima dari setiap orang yang kepadanya dia membayar tunai dengan melampirkan bukti pengeluaran pada tanda terima kas kecil. Yang ketiga, ketika persediaan kas menipis, kustodian mengajukan kepada pengontrol atau kasir utang usaha permintaan penggantian untuk yang didukung oleh penerimaan kas kecil dan bukti pengeluaran lainnya. Yang keempat, jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah kas dalam dana kas kecil atau petty cash berlebihan, maka saldo dana akan turun sebagai berikut, yaitu cash pada petty cash sebesar 50. Next. Setelah pendirian, perusahaan membuat entry ke rekening kas kecil hanya untuk menambah atau mengurangi ukuran dana. Yaitu ketika jadi kesalahan seperti pada perubahan yang salah, kelebihan pembayaran biaya atau tanda terima yang hilang. Jika kas terbukti kekurangan atau yaitu jumlah penerimaan dan kas dalam dana tersebut kurang dari jumlah Impress, perusahaan mendebit kekurangan ke akun kas over dan short. Jika uang tunai terbukti habis, kelebihannya dikreditkan ke kas over dan short. Perusahaan menutup kas over dan short hanya pada akhir tahun. Biasanya menunjukkan kas over dan short pada laporan laba rugi. Di bawah sistem Impress, penjaga kas kecil bertanggung jawab
sebagai setiap saat untuk jumlah dana di tangan, baik sebagai uang tunai atau dalam bentuk tanda terima yang ditandatangani. Yang pertama, seorang atasan penjaga kas kecil membuat penghitungan mendadak dana dari waktu ke waktu untuk menentukan bahwa akuntansi dana yang memuaskan telah terjadi. Yang kedua, perusahaan membatalkan dan memutilasi penerimaan kas kecil setelah diserahkan untuk penggantian, sehingga tidak dapat dilakukan untuk menjamin penggantian kedua. Next. Perlindungan fisik saldo kas. Perusahaan harus mengirimkan secara utuh penerimaan setiap hari ke bank sesegera mungkin, secara akurat menyatakan jumlah kas yang tersedia baik dalam laporan manajemen internal maupun dalam laporan keuangan eksternal juga sangat penting. Setiap perusahaan memiliki catatan penerimaan dan pengeluaran kas serta saldonya. Namun, karena banyaknya transaksi tunai, kesalahan atau kelalaian yang dapat terjadi dalam menyimpan catatan ini. Oleh karena itu, perusahaan harus secara berkala membuktikan saldo yang ditunjukkan dalam buku besar itu dapat menghitung uang tunai yang dibandingkan dengan catatan perusahaan. Untuk cash on deposit, perusahaan menyiapkan rekonsiliasi catatan perusahaan dan catatan bank atau kas perusahaan. Next. Rekonsiliasi saldo bank. Pada akhir setiap bulan takwim, bank memberikan kepada setiap nasabah rekening koran atau bersama dengan cek nasabah yang dibayar bank selama bulan tersebut. Jika tidak ada bank, demikian pula nasabah tidak melakukan kesalahan. Jika semua setoran yang dilakukan dan semua cek yang ditarik ke nasabah mencapai bank dalam bulan yang sama, dan jika terjadi transaksi yang tidak wajar yang mengaruhi catatan kas perusahaan atau bank. Rekonsiliasi item. Setoran dalam perjalanan, yaitu setoran tunai akhir bulan yang dicatat dalam pembukuan deposan dalam 1 bulan. Kedua, cek yang luar biasa, yaitu cek yang ditulis oleh penyimpan dicatat pada saat ditulis, tetapi mungkin tidak dicatat oleh penyimpan. Ketiga, biaya bank, yaitu biaya yang dicatat oleh bank terhadap saldo deposan. Yang keempat ada kredit bank, yaitu penagihan atau titipan oleh bank untuk kepentingan deposan. Yang kelima ada kesalahan bank atau deposan kesalahan bank, yaitu kesalahan baik dari pihak bank maupun dari pihak penyimpan menyebabkan saldo bank tidak sesuai dengan saldo di buku deposan. Oleh karena itu, perusahaan mengharapkan perbedaan antara catatan kas dan catatan bank. Oleh karena itu, harus mendamaikan keduanya untuk menentukan sifat perbedaan antara kedua jumlah tersebut. Next. Rekonsiliasi bank adalah schedule yang menjelaskan perbedaan antara kas bank dan perusahaan. Jika selisih tersebut hanya disebabkan oleh transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka penyerahan kas perusahaan dianggap benar. Tetapi jika beberapa bagian dari perbedaan itu timbul dari hal-hal lain, baik dari bank atau perusahaan, hal yang harus menyesuaikan catatannya, sebuah perusahaan dapat menyiapkan 2 bentuk rekonsiliasi bank. Nah, yang pertama itu ada saldo per rekening koran. Dan yang kedua ada saldo per pembukuan deposan. Kedua bagian diakhiri dengan saldo kas yang benar. Yang sama, saldo kas yang benar adalah jumlah yang pembukuannya harus disesuaikan dengan merupakan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Perusahaan menyiapkan jumlah penyesuaian untuk semua item, penambahan dan pengurangan yang muncul di bagian saldo per buku deposan. Perusahaan harus segera meminta perhatian bank setiap kesalahan yang diakibatkannya. Next. Sebagai ilustrasi, yang pertama itu ada setoran sebesar 3.680 yang dikirimkan nugget kepada 30 November yang tidak muncul di laporan mutasi bank. Yang kedua, di sini ada kesalahannya adalah yang cek yang ditulis pada bulan November tapi tidak dibebankan pada rekening koran, yaitu sebesar 150 dan 4.820 dan 31. Yang ketiga, nugget belum mencatat bunga sebesar $600 yang dikumpulkan oleh bank pada tanggal 20 November atas obligasi. Yang keempat, biaya layanan bank sebesar $18 sebelum dicatat dalam pembukaan nugget. Yang kelima, bank mengembalikan salah satu cek pelanggan nugget sebesar 220 sebagai NSF cek atau cek kosong. Yang keenam, ada nugget membalikan bahwa ia telah salah mencatat rekening cek nomor 7322
yang ditulis pada bulan November sebesar 131 sebagai pembayaran utang usaha sebagai 311. Yang ketujuh, sebuah cek untuk Nugget Oil Co. Sejumlah 175 yang salah dibebankan pada bank kepada Nugget menyertai pernyataan tersebut. Next. Nah, di sini adalah cara untuk merekonsiliasi banknya. Seperti yang tadi kan ada informasi dari catatan bahwasanya ada rekonsiliasi yang diperlukan antara bank dari pihak Nugget dengan banknya. Ini adalah hasil dari contohnya. Next. Lalu ada soal dan jawaban. Yang pertama, E5.6, koreksi laporan posisi keuangan. Pemegang buku Liba Ltd telah menyusun laporan posisi keuangan sebagai berikut pada tanggal 31 Juli 2022. Dalam ribuan, informasi tambahan berikut disediakan. Equipment sebesar 84.000, paten sebesar 21.000, inventory 60.000, account receivable 40.500, cash 69.000, sehingga totalnya 274.500. Lalu equity 155.500, non-current liabilities 75.000, notes dan account payable 44.000. Sehingga totalnya 274.500. Lalu informasi tambahan itu kas termasuk 1.200 dalam dana kas kecil dan 12.000 dalam dana pelunasan obligasi. Yang kedua, saldo piutang bersih terdiri dari 3 item. Yang pertama, piutang saldo debit 52.000, yang kedua piutang saldo kredit 8.000, yang pembayaran di muka pelanggan, dan yang ketiga untuk informasi tambahan berikutnya, itu ada persediaan seharga 5.300 telah dikirim pada tanggal 31 Juli 2022. Saldo persediaan akhir tidak termasuk barang konsinyasi. Piutang sebesar 5.300 diakui atas barang konsinyasi ini. Yang keempat, peralatan memiliki biaya sebesar 112.000 dan saldo akumulasi penyusutan sebesar 28.000. Yang kelima, hutang pajak penghasilan sebesar 9.000 telah diakui pada tanggal 31 Juli. Namun, Liba Ltd telah menyiapkan dana tunai untuk memenuhi kewajiban ini. Dana tunai ini tidak termasuk dalam saldo kas, tetapi dikompensasikan dengan jumlah hutang pajak penghasilan. Instruksi siapkan laporan posisi keuangan rahasia terkoreksi pada tanggal 31 Juli 2022. Dan informasi yang tersedia dengan menyesuaikan saldo akun menggunakan informasi tambahan. Untuk jawabannya, Liba Ltd balance sheet untuk 31 Juli 2022 untuk total current asset 166.500, lalu ada total ada long term investment, bond sinking fund, property, plant and equipment. Lalu semua total asetnya itu 283.500. Untuk liabilities and stockholder equity, total current liabilities-nya itu 53.000. Terus total liabilities-nya 128.000, untuk stockholder equity-nya 155.000. Next. 5.14. Di sini kita akan mencari laba bersih atau kita kan diinstruksikan untuk menyiapkan laporan arus kas untuk tahun 2022. Pada soal, laba bersih diketahui sebesar 34.000 dolar dilaporkan dan dividen sebesar 13.000 dibayarkan pada tahun 2022. Peralatan baru dibeli dan tidak ada yang dijual. Instruksi, siapkan laporan arus kas untuk tahun 2022. Next. Jawaban. Untuk Lopez Inc. laporan arus kas untuk tahun berakhir 31 Desember 2022, yaitu arus kas dari aktivitas operasi pendapatan bersih sebesar 34.000. Lalu ada penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, yaitu ada beban depresiasi sebesar 6.000 dan peningkatan piutang sebesar minus 33.000 dan peningkatan utang sebesar 5.000. Totalnya menjadi 8.000. Dan kas bersih dari aktivitas operasi yaitu 34.000 dikurang
ditambah 8.000 sebesar 42.000. Arus kas dari aktivitas investasi, yaitu ada pembelian peralatan sebesar 17.000 di kredit. Yaitu ada lagi arus kas dari aktivitas keuangan, yaitu ada penerbitan saham biasa sebesar 20.000 dan pembayaran kas dividen sebesar 13.000. Kas bersih dari aktivitas keuangan yaitu sebesar 7.000. Maka kenaikan bersih dari kas sebesar 30.000 dengan kas di awal tahun sebesar 13.000, maka diperoleh kas akhir tahun sebesar 45.000. Untuk soal problem 5.6, untuk perusahaan Lansbury memiliki laporan posisi keuangan yang ditunjukkan seperti di bawah. Nah, untuk tambahan informasinya, yang pertama Lansbury menjual sebagian dari portofolio investasinya seharga 15.000. Transaksi ini menghasilkan keuntungan sebesar 3.400 bagi perusahaan. Perusahaan mengklasifikasikan investasinya sebagai ekuitas non-perdagangan. Yang kedua, sebidang tanah dibeli seharga 18.000 tunai. Wesel bayar jangka panjang sebesar 16.000 dipensiunkan sebelum jatuh tempo dengan membayar kas 16.000. Yang keempat, tambahan 20.000 dalam saham biasa diterbitkan pada nilai pari. Yang kelima, dividen sebesar 8.200 yang diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham. Yang keenam, laba bersih untuk tahun 2022 adalah 32.000 setelah depresiasi sebesar 11.000. Yang ketujuh, tanah dibeli melalui penerbitan obligasi sebesar 30.000. Yang kedelapan, pada tanggal 31 Desember 2022, kas sebesar 32.000, piutang sebesar 41.600, utang usaha 30.000. Kita diminta untuk menyiapkan laporan arus kas untuk tahun 2022, menyusun laporan posisi keuangan yang tanggal 31 Desember 2022, dan bagaimana laporan arus kas dapat membantu pengguna laporan keuangan. Hitung arus kas bebas dan 2 rasio arus kas. Next. Untuk jawabannya, laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Ada pendapatan bersih 32.000, kemudian penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Ada beban depresiasi sebesar 11.000, keuntungan dari perusahaan dikurangi 3.400, piutang dikurangi 20.400, hasilnya 12.400. 32.000 dikurangi 12.800 sama dengan 19.200. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi ada hasilnya 3.000. Jumlah kas dari aktivitas investasi 19.200 dikurangi 3.000, 16.200. Untuk jumlah peningkatan kasnya sebesar 12.000 dan kas di akhir tahun 32.000. Yang B, untuk laporan posisi keuangannya untuk aset ada investment dan aset tanah piutang kas totalnya 252.000. Untuk kewajiban dan modal serta capital ordinary, retained earning, utang jangka panjang, utang dan obligasi totalnya 252.000. Next. Untuk yang C, informasi arus kas berguna untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Misalnya dengan menunjukkan spesifikasi arus masuk dan arus keluar dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan kegiatan pembiayaan. Pengguna memiliki pemahaman yang lebih baik tentang likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Demikian pula laporan-laporan ini berguna dan memberikan umpan balik tentang aliran sumber daya perusahaan. Informasi ini akan membantu pengguna membuat prediksi yang lebih akurat dari arus kas masa depan. Selain itu, beberapa individu telah menyatakan kekhawatiran tentang kualitas pendapatan karena pengukuran pendapatan tergantung pada sejumlah akrual dan pemikiran yang mungkin agak subjektif. Akibatnya, semakin tinggi rasio ketidaksediaan oleh aktivitas operasi untuk laba bersih, semakin nyaman beberapa pengguna memiliki keandalan pendapatan. Untuk rasio free cash flow, untuk free cash flow 19.200 dikurangi 18.000 dikurangi 8.200, hasilnya min 7.000. Untuk current rasio 41.600 tambah 32.000 dibagi 30.000 sama 2,45. Untuk return on asset 32.000 dibagi 194.200 tambah 252 dibagi 2, hasilnya 14,34%.
Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.